Jumpa lagi bersama dengan saya Ibu Kristiana. Kita akan belajar PPKN kelas 8 pada semester gasal. Materi kita adalah memahami arti kedudukan dan fungsi Pancasila pada bab 1 ayat 1 pada semester gasal. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari di sini. Nah, dalam tujuan pembelajaran di sini diharapkan kalian nanti setelah kalian memahami, mempelajari apa yang ada di dalam video ini, kalian mampu menjelaskan arti Pancasila bagi bangsa Indonesia dan mampu menjelaskan kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia. Baik, kita akan memulai dari Pancasila, ya. Pancasila dilambangkan dalam burung Garuda di sini, ya. Nah, jumlah bulu burung Garuda di sini semuanya ini melambangkan pada bagian-bagiannya itu melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan. Ditunjukkan pada sini ada bulu sayap. Bulu sayap ini masing-masing berjumlah 17, yaitu melambangkan tanggal 17. Kemudian pada ekornya ada 8 bulunya, ya, melambangkan bulan 8. Kemudian tahun ini pada bagian pangkal ekor di sini ada 19 bulu, ya. Pangkal ekornya melambangkan tahun 19, kemudian 45 ditunjukkan pada bulu leher di sini 45. Ya. Nah, ternyata kalau kita lihat lambang burung Garuda ini masing-masing bagiannya mempunyai makna. Nah, kalau kita lihat di sini ada jantung. Jantung atau perisai ini seperti jantung, ya. Perisai ini menjadi jantungnya burung Garuda, ya, di mana jantung ini terbagi ada beberapa bagian yang melambangkan sila-sila Pancasila, dilambangkan dengan bintang sila pertama, rantai sila kedua, pohon beringin sila ketiga, kepala banteng sila keempat, padi kapas sila kelima. Nah, kemudian pada bagian pita ini dilihat. Pita yang dicengkeram oleh lambang burung Garuda. Di sini melambangkan meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu. Baik. Kemudian kita lihat warnanya. Warna dari lambang burung Garuda ini adalah kuning keemasan. Kuning keemasan ini melambangkan suatu kemuliaan bangsa Indonesia. Ya, kemudian kepala menghadap ke kanan. Itu melambangkan suatu watak bangsa Indonesia. Lah, watak bangsa Indonesia itu adalah watak yang baik. Kemudian pada garis ini, garis hitam yang melintang. Garis hitam yang melintang ini adalah melambangkan bahwa Indonesia terletak di garis khatulistiwa. Ya, demikian makna yang terkandung di dalam lambang burung Garuda. Baik, kita akan memulai pada materi. Di sini ada pertanyaan arti Pancasila bagi bangsa Indonesia. Itu artinya bahwa Pancasila tadi menjadi dasar negara, menjadi fundamental yang kokoh dan kuat bagi suatu negara yang bersumber dari pandangan hidup atau falsafah yang diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah, kalau kita lihat di sini, kita akan tahu sebetulnya apa kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Kalau Pancasila sebagai dasar negara itu disebutkan di sini juga sebagai dasar falsafah, juga sebagai dasar filsafat negara. Ya. Nah, dasar falsafah
falsafah negara itu adalah sikap batin yang paling mendasar. Sedangkan filsafat itu adalah ilmu pengetahuannya, ilmu pengetahuan tentang nilai-nilai dasar yang ada dalam sila-sila Pancasila. Jadi, kedudukan Pancasila ini sebagai dasar negara pada hakikatnya bahwa Pancasila merupakan suatu sumber nilai bagi bangsa dan negara Indonesia. Kemudian, fungsinya apa? Dasar negara Indonesia itu sebagai pedoman hidup, pedoman hidup, petunjuk tujuan bernegara, sebagai landasan ideal negara, sebagai kepribadian dan jiwa bangsa, dan memberikan arah untuk mencapai cita-cita. Baik, kita lanjutkan. Secara umum, setelah kita tahu apa itu Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai fungsi dan peran yang tercantum dalam TAP MPR nomor 3 MPR tahun 2000. Dinyatakan bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar negara, adalah Pancasila sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan, meliputi berbagai macam bidang atau disebut dengan Ipolek Sosbudhankam, ilmu pengetahuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Lalu kita lihat tadi fungsi dan perannya. Fungsi dan peran Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Itu artinya bahwa Pancasila itu ada dalam jiwa setiap bangsa. Di sini adalah jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Nah, ini menunjukkan bahwa Pancasila itu memberikan corak pembeda antara bangsa-bangsa di sebuah negara, antara bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa yang lain. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Itu artinya bahwa Pancasila itu menjadi sumber dalam pembuatan semua peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa semua peraturan perundang-undangan di dalam negara Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pancasila sebagai perjanjian luhur, berarti Pancasila itu menjadi kesepakatan karena Pancasila itu sudah disepakati bersama dengan rakyat pada saat disepakati sebagai dasar negara pada sidang PPKI. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, itu artinya bahwa Pancasila memiliki fungsi yaitu menciptakan masyarakat yang adil, makmur, maju, adil, makmur. Nah, kemudian Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu artinya bahwa Pancasila hanya ada satu-satunya sebagai konsekuensi yang ditetapkan Pancasila bahwa bangsa Indonesia itu adalah dasar negara. Jadi satu-satunya Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian Pancasila sebagai moral bangsa. Berarti Pancasila menjadi acuan atau kerangka, tolok ukur, kemudian parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan bangsa Indonesia. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana kalau negara Indonesia tidak memiliki dasar negara? Nah, bangsa ini tidak akan memiliki jati diri atau tidak punya konsep kenegaraan sehingga tidak mempunyai cita-cita. Jadi negara itu tidak akan mempunyai cita-cita dan tujuan. Negara ini akan dibawa kemana? Dibawa kemana artinya bangsa ini tidak akan mencapai tujuan karena tidak memiliki tujuan. Nah, apa bentuk dukungan untuk mempertahankan dasar negara? Dukungannya dengan cara
warga negara atau kita sebagai warga negara bisa mengimplementasikan nilai-nilai dasar negara itu di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu adalah materi kita pada kali ini, pada bab 1.1. Nanti kalian bisa membaca lebih lanjut pada materi bab 1 pada buku PPKN, ya, buku PPKN kelas 8. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.